Baik, perkenankan saya untuk memulai majelis pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Semuanya, suara saya cukup jelas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sambil lihat wajahnya ini. Bagi yang ikhwannya. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum adalah salam kepada umat Islam. Salam yang di dalamnya terdapat doa bagi yang mengucapkan dan menjawabnya, serta satu-satunya salam yang berlaku di dunia hingga akhirat. Oleh karenanya ketika saya mengucapkan salam, saya berharap jawaban yang tulus, ikhlas dari antum sekalian, ya, dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Alhamdulillah pada malam hari ini, Rabu 8 Juli 2020, kita bisa menyelenggarakan kembali majelis nikah mulia. Kita bisa bermuajahah, bertatap muka secara daring dengan teman-teman semuanya, sahabat nikah mulia. Semoga antum sekalian, kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sungguh nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, yang keseluruhan nikmat itu menjadikan kita menjadi hamba yang senantiasa taat. Dan nikmat itu pula yang membuat kita bisa meluangkan waktu untuk hadir di majelis nikah mulia pada malam hari ini. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Baik teman-teman sekalian, saya mendoakan agar kita semua senantiasa dilingkupi kehidupan yang barokah, rezeki yang luas, lancar, barokah, dan sehat yang begitu mahalnya hari ini. Ya, di tengah kondisi pandemi ini, begitu rupa mahalnya kesehatan. Bahkan yang tidak sakit pun, ya, baru 2 hari yang lalu ya, sahabat saya yang baru menjadi ayah itu untuk melahirkan normal, ya, biaya di rumah sakit jadi berlipat-lipat karena ada biaya APD dan lain sebagainya. Taruhlah itu yang saya tahu nominalnya, hanya untuk APD itu 1,5 juta. Hanya untuk itu saja. Yang di kondisi normal tidak ada. Ya begitu mahal ya kesehatan pada kondisi saat ini. Maka kita bersyukur dengan kesehatan yang masih ada dalam diri kita, dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit agar segera Allah angkat sakitnya, dan kita doakan dengan doa-doa yang terbaik. Begitu teman-teman sekalian. Alhamdulillah saya melihat di sini sahabat nikah mulia sudah stay, sudah siap untuk menerima ilmu dari sahabat saya, adik saya, Masya Allah, anak muda yang luar biasa, Mas Konun. Nah, Mas Konun ini nama apa ya? Nama daring, nama populer, nama brand. Kalau di dunia kepenulisan kan ada nama pena biasanya. Kalau ini mungkin nama Instagram aja deh. nama untuk akun dakwah aja. Nama untuk akun dakwah. Nama beliau ini aslinya adalah Rujian Khairi.
ya, teman-teman sekalian. Nanti biar beliau memperkenalkan sambil menyapa teman-teman semua yang sudah hadir pada majelis kali ini. Beliau ini satu alma mater dengan saya, tapi beda jurusan ya, beda jurusan dan strata. beda ya, strata. Nggak enak kayaknya kata strata itu ya, tapi singkatan dari S1, S2 itu kan memang strata. Iya, benar. Iya, beliau ini S1-nya di salah satu universitas di Kota Malang, ya, sebut saja UM. Ya. Beliau S1 di UM dan kami bertemu ketika saya kuliah S2 di sana. Baik, Mas Rujian, saya melihat wajah yang sehat, bergembira, bersemangat, sehingga kalau saya tanya kabar kok sepertinya tidak perlu ditanyakan. Tafadhol, Mas Konun, untuk memperkenalkan diri dan menyapa sahabat-sahabat nikah mulia terlebih dahulu. Kita sharing santai ya teman-teman semuanya, nanti mungkin kalau teman-teman belum ada hal yang ingin ditanyakan, ya saya akan lebih dulu bertanya, begitu ya. Tafadhol, Mas Konun. Terima kasih Mas Ustadz DJ Wahyudi. Nah, saya baca sesuai dengan rindamnya aja. Sudah lama nggak ketemu ya. Terakhir kayaknya di Mojokerto kalau nggak salah, sempat diskusi-diskusi singkat di situ. Baik, mungkin saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dari nikahmulia.id yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sebelumnya suara saya jelas nggih, Ustaz? Jelas. Alhamdulillah, jelas. Suara antum jelas. Oke. Teman-teman Nikah Mulia ID yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelapangan waktu, kelapangan hati, dan kelapangan paket data ataupun kuota ataupun wifi, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bermuajahah, berkumpul secara daring di forum yang insya Allah penuh berkah ini, dan bisa kita bilang forum yang mulia juga. Kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia, bagaimana menjadi seorang hamba yang baik. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya. Kalau di Instagram mungkin orang mengetahuinya namanya Konun, ya. Tapi yang jelas dan yang pasti bukan nama asli. Ya, kalau nama Konun itu adalah nama untuk Instagram atau saya saja, yang di beberapa postingan sudah saya sampaikan alasan kenapa memilih nama Konun, karena berkaitan dengan visi dari akun dakwah yang kami buat di tim ya, bersama juga beberapa teman saya yang lain. Kalau nama asli, perkenalkan, nama saya Rujian Hairi, biasa sejak kecil dipanggil Jian sebenarnya, Jian. Ya. Kalau asli Lombok, Pulau Lombok, tepatnya di Kota Mataram. Kemudian sekitar 2012 itu mulai merantau menuntut ilmu di kampus yang telah disebutkan tadi oleh Mas Ustadz Yudi di Universitas Negeri Malang. Dan sampai sekarang sebenarnya kesibukannya sih ada di Malang, cuman gara-gara pandemi belum balik ke Malang. Ya. Itu Ustadz. Baik, itu perkenalan dari Mas Ustadz Konun ya. Baik, di tengah pandemi ini juga telah menjebak Mas Konun ini belum bisa kembali ke Malang, sehingga pasca beliau menikah bulan Maret, tanggal berapa itu? Tepatnya tanggal 14 Maret. 14 Maret, ya. WHO menetapkan kondisi pandemi 11 Maret. Ya. Indonesia tanggal berapa waktu itu? Tanggal 15 apa ya? Jadi pas waktu saya nikah itu masih orang masih pada datang. Jadi kita ada acara di
di gedung resmi waktu itu, tapi sudah isu corona sudah masuk di Depok kan waktu itu sudah ada positif. Jadi kita sementara saat itu sudah menerapkan walimahnya itu pakai hand sanitizer. Iya, iya. Waktu itu. Tapi masih boleh ngumpul, cuman pakai hand sanitizer. Iya, iya. Nah, sehingga setelah itu agenda-agenda yang sudah disusun jadi ini ya, jadi reschedule apa ditunda. Betul, banyak yang berubah. Padahal Banyak yang sudah hampir berubah. mau beli tiket berangkat 22 Maret ke Malang. Batal. Iya, iya, iya. Baik, teman-teman sekalian, jadi tema kita pada malam hari ini adalah risalah jomblo, seni menjalani masa sendiri. Nah, ini yang jomblo-jomblo ini tidak perlu jadi Jones gitu ya, jomblo ngenes. Ya insya Allah jovisah ya, jomblo visabilillah, jomblo di jalan Allah, jomblonya karena Allah gitu ya, bukan karena hal yang lain. Nah, bisa kita sharingkan apapun yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Kalau ditanyakan mengenai tema kita pada malam hari ini, risalah jomblo, seni menjalani masa sendiri, bagaimana apa yang kemudian harus kita lakukan, kita. Saya kan sudah nikah. Nah, ini bukan penghinaan ya. Bukan ya. Jadi bagi teman-teman bertanya di akun Majelis Nikah Mulia, nanti pertanyaan itu akan saya sampaikan kepada Mas Konun selaku tamu kita pada malam hari ini. Kalau tanya ke saya kan sudah beberapa kali majelis saya yang ngisi gitu ya. Kalau nanti belum selesai, nah baru kemudian kita bikin majelis lagi. Kalau memang banyak sekali pertanyaan yang muncul. Tafadhol, bila ingin mulai pertanyaan, mungkin saya memulai dulu terkait dengan masa jomblo gitu ya. Jadi ketika jomblo itu, ya saya jomblonya sudah berapa tahun yang lalu ya. Sehingga sampai ini kalau mengingat-ingat masa itu ya apa ya, butuh energi lagi untuk mengingat-ingat. Ustadz sombong. Enggak ya teman-teman sekalian, bukan bermaksud seperti itu. Jadi saat jomblo, mungkin karena Mas Jian, Mas Ustadz Konun ini melepas masa lajangnya, masa jomblonya baru beberapa bulan yang lalu, kira-kira apa ya godaan yang muncul gitu, godaan yang dialami oleh seorang jomblo itu apa saja? Oke. Terkait dengan godaan ya, Ustaz ya. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin saya izin prolog sedikit ya, kenapa kok temanya risalah jomblo seni menjalani masa sendiri ini ya. Jadi mungkin biar agak nyambung gitu dengan para peserta, kenapa kok tema ini diangkat atau kami pilih gitu ya. Jadi sebenarnya ketika setelah menikah itu, jadi setelah beberapa waktu itu dan isu corona sedang naik-naiknya, ya sekarang masih ya corona ya. Kita kan dianjurkan di rumah aja, ya, jadi memang waktu itu mencari kesibukan pada akhirnya yang bisa supaya bisa tetap produktif dengan kondisi di rumah aja. Jadi waktu itu iseng-iseng, bisa dibilang iseng-iseng pada malam-malam di bulan suci Ramadan itu nyoba nulis-nulis. Nah, akhirnya keterusan dan diskusi sama istri gimana kalau bikin buku. Nah, akhirnya pada saat itu kami tulis beberapa pesan-pesan singkat sebenarnya. Jadi per tema itu kurang lebih 2 atau 3 halaman gitu. Itu kami kumpulkan kurang lebih ya jadinya 48-an tema gitu ya. Itu yang kami tulis dan kami beri judul Risalah Jomblo Seni Menjalani Masa Sendiri. Nah, buku ini sebenarnya tulisannya kami buat untuk mensyukuri nikmat pernikahan yang Allah berikan kepada kami, sehingga
wujud syukurnya berupa karya begitu yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini masih jomblo, yang fase itu pun sebenarnya kami lewati ya. Sudah kami lewati gitu ya beberapa waktu sebelumnya. Nah, jadi itu sebenarnya latar belakang kenapa tema Risalah Jomblo Seni Menjalani Masa Sendiri ini saya request ya, terus terang aja saya request ke Mas Ustadz Wahyudi untuk menjadi tema kita pada malam hari ini. Jadi mungkin beberapa konten yang saya sampaikan nanti mengacu ke situ. Nah, kemudian berikutnya terkait tentang godaan ya. Jadi memang pada hakikatnya sebenarnya mau kita jomblo mau nggak jomblo, godaan itu tetap ada ya. Jadi karena kan setan kan nggak berhenti menggoda manusia, disebutkan di Al-Quran dari atas, dari bawah, dari kiri, dan dari kanan dan sebagainya. Jadi namun secara spesifik ketika kita berstatus sebagai seorang jomblo, status ini secara pribadi pernah saya rasakan ya. Ustadz Wahyudi juga saya yakin pernah merasakan. Jadi ada beberapa godaan-godaan yang spesifik yang dialami oleh seorang yang masih sendiri. Nah, di antara yang kalau pengalaman pribadi itu yang pertama tentu godaannya itu adalah godaan ini ya, godaan syahwat ya. Ini tidak bisa tidak ya. Jadi godaan syahwat karena kita memang manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan memiliki fitrah atau memiliki naluri gorizah ya. Naluri gorizatun nau ya. Yang mungkin teman-teman yang ada di Nikah Mulia ID pernah mendapatkan materinya secara lebih mendalam dari Ustadz Wahyudi. Jadi godaan yang paling utama itu adalah ya godaan syahwat. Ya. Jadi itu yang dialami oleh seorang jomblo. Saya yakin baik laki-laki maupun perempuan. Terlebih ini pengalaman pribadi dan juga mungkin teman-teman juga. Terlebih sekarang kan era teknologi informasi dan komunikasi yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau di sosmed itu walaupun teman-teman nggak memfollow, nggak mengikuti, nggak berteman dengan akun-akun yang menyebarkan konten-konten negatif, kalau saya boleh bahasakan konten-konten vulgar gitu. Kadang-kadang secara tiba-tiba, misalkan karena kita join di grup, kalau saya pribadi di Facebook itu pernah join grup jual beli sebenarnya karena entah spam dan sebagainya ada muncul gambar-gambar ya kurang lebih yang negatif seperti itu. Itu luar biasa godaannya. Nah, itu pertama godaan yang utama bagi seorang jomblo ya, godaan syahwat. Nah, kemudian kalau saya boleh bahasakan iseng juga ya, muka pengen gitu ya. Maksudnya muka pengen begini, ketika kita melihat saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mungkin satu angkatan, ya, dengar kabarnya menikah, ada rasa pengen. Nah, ini saya masukkan di list salah satu godaan juga ya. Jadi salah satu godaan juga melihat teman sudah menikah, seangkatan sudah menikah. Ya, saya saya kebetulan ada tim ya, maksudnya seleting dengan teman-teman dakwah di kampus angkatan 2012 itu termasuk yang mungkin nggak cepet-cepet banget nikah. Jadi ada teman-teman saya yang malah sudah punya anak gitu. Tuh mendengar beliau sudah menikah ya, waktu itu masih jomblo muncul rasa pengen. Ya, jadi itu salah satu godaannya. Yang ketiga mungkin godaannya itu kalau pengalaman saya pribadi itu ini ya pertanyaan-pertanyaan dan kalau mungkin bahasa saya istilahkan gitu digojloki gitu ya, digojloki ya. Ini kapan nikah? Padahal itu sudah kerja, sudah kapan ya. Awalnya sih nggak sesakit ditanya kapan selesai skripsi gitu. Jadi kalau dibanding dengan skripsi memang lebih nusuk pertanyaan kapan wisuda sih sebenarnya. Cuman karena sering ditanyakan berulang, jadi ya agak gimana gitu. Jadi godaan-godaan itu yang secara spesifik yang saya alami sempat mengganggu lah kira-kira begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin lebih banyak variasinya, cuman kalau dari saya sih 3 poin itu sih. Iya. Iya, jadi saya juga banyak menerima ya pertanyaan-pertanyaan itu memang
kalau sudah ditanya kapan itu jadi lain ya ceritanya. Kapan nikah gitu. Apalagi kalau lebaran gitu ya. Ya, ini Ya. ada hikmah lah di lebaran ini, ada wabah ini sehingga enggak kumpul-kumpul dengan keluarga besar, jadi enggak ditanya gitu ya. Kapan nikah gitu. Ini bagi teman-teman barangkali ya. Karena biasanya seperti itu, saat dimana kumpul dengan keluarga besar itu ya saat pembulian yang paling asik gitu ya. Ya. Terus dengan kondisi yang seperti itu bagaimana menghadapi apa ya, godaan-godaan seperti itu, Mas Konun? Nah, untuk menghadapi godaan-godaan tadi ya, termasuk yang paling berat mungkin syahwat, kemudian juga pengen gitu ya, pengen, dan pertanyaan-pertanyaan yang cukup meresahkan gitu ya. Itu beberapa tips yang saya secara pribadi juga lakukan dan juga saya tulis di Risalah Jomblo itu adalah pertama itu adalah sibukkan diri. Jadi tips yang pertama untuk menghadapkan ketika kita pada fase jomblo gitu ya, itu sibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang melibatkan fisik dan pikiran kita. Ya, ini bisa bekerja, ya bisa aktif di komunitas atau organisasi dakwah dan sebagainya. Jadi bagaimanapun kalau kita sudah menyibukkan diri dengan itu, angan-angan ataupun godaan-godaan seperti itu bisa teralihkan. Ya, bisa teralihkan. Jadi tips yang pertama itu adalah kita sibukkan diri. Ya, sibukkan diri. Kemudian yang kedua itu adalah berjamaah. Ya, berjamaah. Jadi ada sebuah kaidah begini. Yang ini saya kebetulan sering nonton ini ya, Ustaz. Termasuk senang juga nonton ini. Channelnya National Geographic yang membahas tentang atau menampilkan video-video hewan di dunia liar gitu ya, bagaimana singa memburu macan, memburu mangsanya dan sebagainya itu ternyata memang faktanya mereka itu mengincar mangsa yang tidak bergerombol, yang sedang menyendiri, entah dia telat rombongannya dan sebagainya, di situ baru diterkam. Nah, artinya bahwa kalau kita ingin selamat dari godaan syahwat dan sebagainya itu tadi di masa jomblo, itu adalah salah satu benteng kita itu adalah dengan berjamaah. Ya, tentu dalilnya bukan film di National Geographic dengan alam liar seperti itu, dalilnya bukan itu. Tapi itu sebagai gambaran saja. Dan konsep seperti ini, berjamaah untuk menghindari godaan, menghindari ancaman, itu memang sudah diajarkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwa fa innama ya'kuludz dzi'bu al-qasiyah, yaitu sesungguhnya ya serigala itu, bahwa sesungguhnya ketahuilah serigala itu akan memangsa ya al-qasiyah, yaitu yang mangsa yang sendiri. Nah, jadi tips kedua supaya kita bisa terhindar ataupun godaan tadi dengan berjamaah. Karena misalkan kalau kita sudah berjamaah, punya komunitas, punya teman yang di situ ada lingkaran-lingkaran orang-orang soleh, orang-orang baik di situ. Nah, kalau kita mulai tergoda ingin melakukan sesuatu kemaksiatan, kita akan berpikir dua kali. Ya, kita akan berpikir dua kali, dan juga akan ada teman yang ketika teman melihat kita, gelagat kita sudah mulai mencurigakan, mungkin mereka akan tabayun dan juga akan menasihati kita. Nah, jadi tips kedua itu adalah berjamaah. Ya, berjamaah. Kemudian yang ketiga, itu untuk menghindari keresahan hati ketika ditanya kapan nikah dan sebagainya, itu adalah ya tentu dengan ngaji. Ya, ngaji artinya perdalam pemahaman kita tentang Islam. Sehingga kalau kita ditanya kapan nikah dan sebagainya itu, ataupun ngelihat teman kita sudah nikah, kita belum dan sebagainya, itu kita tetap tenang. Ya, karena kita paham kaidah, misalkan kita mendalami Islam, konsep qada dan qadar. Ya, ini kan memang kalau kita ditanya kapan tadi memang sulit jawabnya, menentukannya.
Kalau kita konteksnya skripsi, misalnya kapan wisuda, ini kan nggak cuma tergantung kitanya aja, tergantung pembimbingnya. Betul. Kalau terkait skripsi, kalau tentang nikah, gantung calonnya siapnya kapan, ya mertua berhasil ditaklukkannya kapan, kan begitu. Jadi curhat nih. Boleh loh, itu yang kita tunggu memang. Ya. Jadi gini, terkait dengan kapan memang agak sangat terganggu waktu itu ketika sering ditanya kapan. Karena begini, waktu itu saya dengan istri itu sudah sama-sama mantap. Nah, cuman saya punya sedikit pengalaman menaklukkan calon mertua ini yang butuh lama. Jadi hampir berbulan-bulan. Jadi saya bocorin aja, saya berproses itu kurang lebih 1 tahun. Ya. Jadi 1 tahun saya berproses baru menikah di Maret itu, karena beberapa pertimbangan tadi, mempertimbangkan mertua, orang tua, calon yang masih kuliah dan sebagainya. Nah, artinya bahwa ketika kita mengaji, kita sudah ngaji, pemahaman Islamnya sudah benar begitu ya, kita akan terutama tentang bab qada dan qadar, ada area yang kita kuasai, ada yang area yang nggak kita kuasai. Jadi setidaknya dengan memperdalam ilmu pemahaman kita tentang Islam itu akan membuat kita tenang. Kegelisahan itu akan berkurang. Saya mulai gelisah begitu ya. Ketika saya mulai gelisah waktu itu ditanya, kapan nih Kak? Padahal kan sudah ditahu sama teman saya, sudah berproses lama. Kapan nih gitu ya. Akhirnya saya menenangkan diri dengan membuka kembali materi-materi tentang keislaman, terutama akhirnya yang cukup membuat saya tenang itu adalah ada sebuah kaidah begini ketika mendengar tausiah Ustadz Abdul Somad, itu adalah kun soburon fal asya al jamilatu tahtaju li waqtin. Jadilah orang yang bersabar, kun soburon. Ya, fal asya al jamilatu, karena sesungguhnya sesuatu yang indah ya tahtaju li membutuhkan waktu. Ya, gitu akhirnya menenangkan saya, nggak apa-apa sih. Nah, artinya mungkin Allah punya rencana yang lebih baik. Itu akan kita peroleh pemahaman-pemahaman seperti itu, ketenangan-ketenangan seperti itu kalau kita ngaji. Ya, maka solusi untuk menghadapi godaan itu adalah dengan mengkaji Islam lebih dalam. Kemudian yang terakhir, tips untuk menghadapi godaan-godaan di masa jomblo itu adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat, tentunya dengan berpuasa. Puasa ini kan perisai bagi siapa saja yang belum mampu. Karena dalam sebuah hadis, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kemudian lanjutan dari hadis itu adalah kalau belum mampu hendaklah fa'alaika bisyam, maka hendaklah dia berpuasa. Begitu kurang lebih, Ustaz. Baik. Masya Allah, luar biasa kasih. Sudah dikasih tips ini teman-teman sekalian ya. Dan dari tips itu sudah muncul pertanyaan. Gini, saya kasih poinnya ya, tips-tips dari Mas Konun tadi. Yang pertama adalah sibukkan diri. Yang kedua berjamaah. Yang ketiga ngaji, perdalam pemahaman tentang Islam. Dan yang keempat, bila memang belum mampu menikah, maka berpuasa. Nah, teman-teman sekalian sambil diingat gitu ya. Tadi saya sudah share materi, Mas Konun. Jadi sore tadi saya share materi di grupnya Majelis Nikah Mulia sebagai pengantar sekaligus pelengkap dari diskusi kita pada malam hari ini. Nah, di sana saya sharing terkait bahwa 5W1H itu seharusnya kita awali, kita concern dulu pada why-nya. Mengapa gitu. Jadi sehingga tidak bertanya atau tidak sibuk dengan pertanyaan who, siapa, dengan siapa menikah, kemudian kapan nikah dan seterusnya ya. Itu. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Mas Ustadz Konun tadi, ada pertanyaan begini, Mas Konun. Nah, itu Ustadz, dalam masa pandemi Apa sebelumnya saya gimana? Bentar ngecas HP bentar. Oh iya. Bentar Baik, aja. tafadhol ya. Iya. Baik, teman-teman sekalian ya, sambil menunggu Mas Konun ngecas HP. Ya. Itu tadi yang
disampaikan tentang tips-tips begitu ya dengan godaan yang saya kira pada umumnya bagi para jofisah ya, para jomblo fisabilillah itu godaannya yang sama. Karena sakinah, tenang itu akan lahir ketika sudah menikah. Dan ketika belum menikah, maka kegelisahan itu akan muncul dan itu secara naluriah wajar. Karena manusia dari sisi potensi kehidupannya di beberapa kitab, saya sebut salah satunya saja tentang potensi kehidupan manusia di kitab Mafahim Islamiyah, ya. Itu tentang takotul hayawiyah, tentang potensi kehidupan manusia itu ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan naluri. Kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, gitu, itu rasakan dari dalam dan dia mutlak untuk dipenuhi. Dia harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka akan terjadi apakah kerusakan organ hingga kematian. Di kebutuhan yang satunya, kebutuhan naluri, gorois, jamak dari gorizah, naluri itu, dia butuh rangsangan dari luar. Ya. Dan bila tidak dipenuhi, maka yang muncul adalah kegelisahan-kegelisahan. Naluri manusia itu ada 3. Ghorizatut tadayyun, naluri untuk mentakdiskan sesuatu, mensucikan sesuatu, sehingga dia butuh pada sesuatu yang agung, yang maha agung. Dan ini bisa muncul ketika ada rangsangan, misalkan ya ada gempa bumi, ada hujan lebat, atau ada angin puting beliung dan lain sebagainya, yang kemudian memunculkan rasa di dalam diri bahwa diri ini lemah. Nah, dari kelemahan itulah kemudian mencari sesembahan. Nah, kalau kemudian naluri ini dibiarkan begitu saja, bisa kita cek ke belakang bagian kita, animisme, dinamisme, dan lain sebagainya, menyembah patung, menyembah pohon besar, menyembah batu, dan lain sebagainya. Gitu. Karena naluri ini butuh tuntunan, gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ghorizatul baqo, naluri mempertahankan diri. Nah, naluri mempertahankan diri ini misalkan kita punya sesuatu, ya, apakah itu harta apapun itu misalkan, kemudian ada seseorang yang ingin merebutnya secara tidak sah, ya, bukan meminta, bukan minjam, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Tidak terima, gitu ya. Tidak terima. Itu salah satu saja ya. Itu salah satu manifestasinya. Karena ada banyak manifestasi yang lain dari ghorizatul baqo. Dan yang ketiga adalah yang banyak memang dibahas dalam pembahasan-pembahasan tentang seputar pernikahan, yakni ghorizatun nau, naluri melestarikan jenis. Yang naluri ini memang kecenderungan kepada lawan jenis. Nah, itu betul, itu sesuai fitrah. Jangan menyalahi fitrah sebagaimana apa yang kemudian akhir-akhir ini disodorkan, disuguhkan kepada kaum muslimin, LGBT itu ya. Lesbi, gay, seksual, transgender. Enggak apa-apa, ya katanya ini. Enggak apa-apa, yang penting kan sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini pemahaman yang seperti ini yang memang perlu dipelajari lebih dalam, karena yang ngomong ini salah satu profesor guru besar bahkan di salah satu kampus negeri, kampus Universitas Islam Negeri di ibu kota ya. Itulah bahwa katanya pernikahan sesama jenis tidak apa-apa, yang penting sakinah mawaddah warahmah. Dari mananya? Itu menyalahi fitrah. Bahkan kalau kita melihat sejarah bagaimana murka Allah kepada kaum Nabi Lut, gitu ya. Nah, maka di sini ya, kecenderungan kepada lawan jenis itu fitrah. Tetapi kecenderungan itu apakah kemudian dibiarkan begitu saja? Nah, ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Tentu tidak, tentu tidak. Dan dengan sharing pada malam hari ini semoga itu bisa menjawab. Nah, Mas Konun, sudah ya, sudah ngecek ini. Saya, apakah pertanyaan ini harus saya kirim ke ini antum juga ya? Sambil saya baca gitu ya? Dibacakan aja, nggak apa-apa. Oh, dibacakan aja, oke. Pertanyaannya, dari tips yang tadi disampaikan
Nah itu Ustaz, dalam masa pandemi ini kan secara jelas bahwa bisa dikatakan hampir setengah kegiatan fisik kita, yang dimaksud di sini kegiatan berjamaah tadi, tips yang kedua tadi, itu terpangkas. Dan hampir seluruhnya aktivitas individu. Nah, maka otomatis kesempatan untuk lalai itu kan makin besar. Jadi gimana tuh? Ada nggak nih tips yang mungkin jadi solusinya? Terkait dengan di masa pandemi ini kita sudah sangat terbatas itu aktivitas berjamaahnya, dan di situ membuat kemungkinan untuk lalai itu menjadi semakin besar. Gimana nih solusinya? Tadi memang saya sampaikan bahwa salah satu tips untuk menghindari atau melawan godaan itu adalah meningkatkan aktivitas terutama yang fisik dan pikiran, ya, artinya menyibukkan fisik dan juga pikiran. Lalu bagaimana dengan pandemi ini? Nah, jawabannya adalah kalau dari saya itu sebenarnya kondisi pandemi ini itu bukan sebagai, di sebagian orang mungkin iya, artinya bahwa aktivitas fisiknya akan berkurang karena mungkin kerjanya dari rumah saja, ya, dan sebagainya itu tadi. Nah, cuman kalau kita lihat perkembangan sekarang, itu kan sudah new normal sebenarnya gitu ya. Artinya sudah ada aktivitas mulai aktif kembali tentu dengan protokol-protokol kesehatan. Jadi kalau tips dari saya itu kalau memang sudah kalau yang teman-teman yang sudah kerja, ya, maksudnya yang sudah punya kesibukan kerja, itu fokus dengan pekerjaannya, ya, entah dia masuk kantor, kalau masuk kantor ya dengan protokol, kalau enggak ya dari rumah pun itu harus tetap disiplin. Jadi jangan mentang-mentang work from home, kerja dari rumah, kemudian online sesukanya gitu, kerja sesukanya. Nah, justru di momen pandemi ini, ketika kita diamanahkan pekerjaan yang dikerjakan dari rumah, itu harus dikerjakan semaksimal mungkin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau konteksnya memang kalau sekarang ya yang berjamaah kajian ngumpul-ngumpul kan sudah mulai berkurang. Saya pun dan juga mungkin Ustadz Wahyudi pun kalau kajian rutin pekanan ya halqah mungkin lewat online. Artinya memang ya tetap kita laksanakan, kita maksimalkan yang online itu. Ya, jadi artinya bahwa kalau kita nggak bisa secara offline ngumpul, ya secara online pun kita harus tetap ngumpul untuk menjaga syuur jamaah kita, untuk menjaga keterikatan kita dengan jamaah seperti itu. Artinya ya kajian offline-nya nggak bisa ya, dan itu dimaksimalkan betul. Begitu, Ustaz. Baik, terima kasih itu ya jawabannya ya teman-teman sekalian ya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Hadal kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya karena waktu kita cukup terbatas ya. Saya sampaikan pertanyaan berikutnya, Mas Banun. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, jodoh itu kan datang di saat yang tepat menurut Allah. Selama kita nunggu waktu itu, persiapan apa yang paling nyata yang bisa dilakukan, baik bagi perempuan maupun laki-laki? Karena selama ini sering ikut kajian pranikah, tapi masih belum paham gitu apa yang harus dilakukan. Realnya gitu, Ustaz. Afwan, jazakallah Ustaz. Ya, jadi minta yang real. Monggo. Iya, yang real ya. Kalau yang real berarti saya pakai sudut pandang yang saya alami saja atau yang saya persiapkan. Iya. Nah, gitu ya. Iya, betul. Jadi pertama sekali yang saya siapkan sebelum memutuskan untuk menikah, jadi selama kurang lebih mungkin 25 tahunan, 26 tahunan lah, 25 lebih beberapa bulan menjomblo, belum menikah, itu pertama yang saya siapkan tentu adalah mental diri. Ya, mental diri maksudnya dari sini mental seperti apa? Secara pribadi, saya bertanya kepada diri sendiri ini sebelum saya menyatakan kepada orang tua minta izin untuk menikah. Itu saya bertanya pada diri sendiri,
sudah siapkah mental saya untuk menikah? Kemudian sudah dewasakah saya untuk menikah? Itu tanyakan pada diri kita sendiri dulu. Ya. Ini untuk mengukur bahwa kita memang sudah waktunya gitu untuk berproses untuk mencari atau menuju pernikahan secara lebih serius. Jadi sebelum minta izin ke orang tua, bertanya pada diri, ukur diri sendiri, sudah siapkah mental kita, sudah dewasakah saya. Nah, indikator hal ini itu apa? Indikatornya mungkin ya mampu menyelesaikan problem-problem kita sendiri, masalah-masalah kita sendiri. Kita tidak terlalu banyak tergantung dengan orang tua atau orang lain. Ya. Sudah intinya sudah mantap atau selesai dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama, tanyakan pada diri sendiri. Baru setelah itu, yang kedua, baru saya minta izin ke orang tua waktu itu untuk menikah. Nah, ketika saya minta izin ke orang tua untuk menikah dan ternyata waktu itu orang tua juga langsung menyatakan ya udah nggak apa-apa, artinya sudah diberikan izin, berarti orang tua sudah berpandangan bahwa saya sudah dewasa, gitu. Artinya sudah siap untuk menikah. Jadi kalau seandainya nggak diberi izin, nah mungkin kita kembalikan dulu, bertanyakan kepada diri kita lagi, kok saya udah merasa dewasa kok belum diizinin? Tanyakan kepada diri sendiri lagi, ukur indikatornya. Ya, kalau punya ustadz, tanyakan ke ustadznya, saya kok belum diizinin, apa ada yang kurang atau ada indikator yang lain. Nah, kalau ternyata secara diri sendiri sudah yakin banget, sudah siap banget untuk menikah dan merasa sudah mentalnya sudah cukup gitu, ternyata nggak diizinin sama orang tua, ditanya orang tua, apa yang membuat bapak atau ibu, ayah atau bunda, umi atau abi gitu nggak mengizinkan saya untuk menikah. Nah, mungkin dari situ terjalin komunikasi, kamu tuh belum begini misalkan. Nah, itu kita coba penuhi. Nah, itu langkah awal yang perlu dipersiapkan untuk menikah. Kemudian berikutnya tentu karena kita dididik oleh Islam untuk beramal dengan ilmu. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada bab namanya al-ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi berilmu dulu sebelum berkata dan juga berbuat. Maka persiapan yang real gitu ya, yang real sebelum kita atau ketika kita ingin menuju pernikahan gitu adalah ya dengan memperbanyak ilmu-ilmu kita yang berkaitan tentang pernikahan. Apa saja sangat banyak ya, sangat banyak. Baik tentang fikih nikahnya, mungkin doa-doa dan sebagainya itu tadi. Kemudian termasuk juga ilmu parentingnya, karena kita menikah kan tujuannya untuk berkeluarga, membangun keluarga, punya anak, punya cucu dan seterusnya. Ilmu parenting juga dipelajari. Ya. Jadi kalau berkaca kepada diri saya pribadi, sebelum menikah saya menghatamkan beberapa buku, ya, beberapa buku yang berkaitan tentang pernikahan. Ya, ada Nizamul Ijtimai, walaupun saya belum halqah itu waktu itu saya baca, hatamkan sendiri beberapa buku-buku, video-video kajian dari ustadz-ustadz yang membahas tentang pernikahan juga saya dengarkan. Dan ternyata istri saya pun juga demikian, gitu. Artinya bahkan ternyata lebih banyak dia baca bukunya, gitu. Ya. Jadi ketika termasuk juga sempat ikut kelas parenting kalau dia sempat ikut kelas parenting walaupun belum menikah, itu sebagai ikhtiar untuk memperbanyak ilmu. Nah, memperbanyak ilmu sebagai persiapan kita untuk menikah. Karena bagaimanapun teman-teman sekalian, menikah itu adalah salah satu ibadah yang paling panjang ya, kalau boleh kita bahasakan sangat lama gitu ya, sangat lama. Ya, betul. Nah, kemudian berikutnya finansial. Nah ini kita nggak boleh apa istilahnya, tidak boleh menutup mata begitu ya, kebutuhan akan persiapan finansial ini. Jadi memang kalau dalam beberapa buku atau dalam sebuah buku yang saya baca, judulnya itu adalah Kapan Waktu Menikah kalau nggak salah. Tulisannya Ustadz Zarkashi LC. Itu beliau di buku tersebut membahas tentang hadis ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Itu makna ba'ah itu mampu itu. Jadi wahai pemuda kalau udah mampu hendaklah kau menikah. Makna mampu itu memang ada ulama yang mengatakan bahwa makna mampu itu adalah kemampuan fisik seseorang
untuk jima, untuk berhubungan seksual. Ada yang maknanya secara ringkas, secara simpel begitu. Tapi beberapa ulama dan memang saya memegang yang ini gitu ya. Artinya makna ba'ah itu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk berhubungan seksual itu saja. Tapi ada tanggung jawab lain yang harus dipenuhi. Salah satu yang disyaratkan oleh ulama itu adalah kemampuan untuk membiayai ba'ah itu sendiri, yaitu kemampuan untuk menafkahi istri wanita yang dinikahi itu tadi. Karena ketika seorang sudah melakukan ijab qabul dengan sang wali wanita, maka secara otomatis tanggung jawab itu berpindah begitu. Yang tadinya sang perempuan itu makannya, minumnya, kemudian pakaiannya, tempat tinggalnya ditanggung oleh orang tuanya, maka itu adalah ketika sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Maka tidak boleh tidak, terutama yang utama itulah bagi laki-laki untuk mempersiapkan finansial. Apakah wanita juga perlu? Ya perlu, sangat perlu, sangat perlu. Jadi untuk misalkan yang namanya biaya pernikahan itu kita juga nggak tahu ya habisnya berapa dan sebagainya. Itu buat jaga-jaga membantu calon suaminya, itu penting juga si wanita untuk mempersiapkan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah visi, ya, visi pernikahan. Jadi pengalaman pribadi ketika berkehendak untuk menikah, di situ saya sudah tergambar, saya ingin membangun keluarga saya yang bervisi seperti ini. Bahkan itu saya tuliskan. Nah, yang kemudian setelah saya menikah saya sampaikan, atau ketika ta'aruf itu saya sampaikan kepada calon istri, saya ingin menikah, visi saya seperti ini. Nah, maka persiapan yang lain yang perlu kita persiapkan ketika belum menikah atau pada masa jomblo itu visi pernikahan. Ya, visi pernikahan kita nanti pengennya seperti apa. Nah, kalau kami itu visi singkatnya gitu ya, Qur'ani, mabda'i, berliterasi, ya kira-kira begitu. Nah, tiga poin itu yang kami canangkan, ya kami harapkan bisa terlihat dari keluarga yang kami bangun. Kemudian yang berikutnya dan bisa dibilang yang terakhir gitu ya, sebelum yang terakhir itu adalah konsultasi dengan orang-orang soleh yang kita percayai. Nah, kalau saya waktu itu konsultasi dengan beberapa asatid ya, mungkin Ustadz Wahyudi juga kenal ya, Ustadz Andika. Saya tanya waktu itu, udah Ustadz Wira gitu ya. Itu saya datang ke rumahnya, tanya saya udah mau menikah nih gitu. Sempat saya bilang, posisi saya udah hampir mendekati wajib nih untuk menikah gitu. Akhirnya dikasih masukan, ya, ketika itu konsultasi, menikah itu begini, cari calon itu begini. Artinya persiapan real ya, mintanya real ya, teknis gitu ya. Ya konsultasi dengan orang-orang yang kita percayai, orang-orang soleh yang kita yakini dia orang baik gitu dan mampu memberikan nasihat kepada kita. Dan terakhir di sini saya sempat nyatet juga karena kayaknya pertanyaan sepertinya akan muncul gitu ya. Itu saya cantumkan persiapan lain yang terutama bagi yang ikhwan nih, itu adalah persiapan ngaji ataupun hafalannya ya. Karena siapa tahu dapat calon calon gitu, dapat istri yang minta maharnya ngaji ataupun hafalan. Kan kalau hafalan. Kalau istri udah minta seperti itu, pokoknya begini misalkan ya, artinya wanita seharusnya memberikan mahar yang memudahkan, kan bab yang lain. Nah, maksudnya di sini adalah bagi sang laki-laki itu adalah kalau diminta mahar hafalan Quran ataupun ngaji surat tertentu. Nah, ini kalau nggak dipersiapkan kan masa nikah Anda tertunda gara-gara belajar tahsin dulu kan gitu kan, agak lucu gitu. Nah, jadi ada persiapan lain ya, persiapan pendukung lah. Nah, gitu. Iya, betul. Gitu, San. Ya, saya sangat tertarik itu dengan visinya tadi, Qur'ani, mabda'i, literasi. Masya Allah, luar biasa. Ini bisa jadi inspirasi ya bagi teman-teman semuanya ya.
betul ya, terkait dengan ngaji itu penting ya, utamanya ikhwan. Paling tidak itu begini, posisi ikhwan itu nanti sebagai qawam, ya, sebagai imam. Nah, imam itu ya sebagaimana imam, termasuk imam sholat gitu. Nah, kondisi pandemi kemarin gitu, misalkan tarawih gitu, bagi ada sebagian daerah yang memang masih menerapkan tarawih, ada yang di masjid maksud saya, ada yang tidak sama sekali. Nah, terus kalau tidak sama sekali, kan tarawih di rumah. Iya. Nah, itu teruji itu ya. Nah, Teruji itu. saya juga pengalaman tuh, dan bahkan jadi salah satu bahan tulisan saya. Oh iya. Jadi ketika pandemi ini kan mau nggak mau harus minimal tuh ngimami istri. Iya, betul. Nah, di situ saya tulis di Risalah Jomblo itu salah satu nasihatnya adalah ya bekali diri dengan kemampuan mengaji atau kemampuan mengimami. Ya, kemarin karena pandemi itu hampir sebagian besar tuh sholat di rumah dan ngimami istri dan mertua dan beberapa keluarga. Bahkan sampai Idul Fitri pun sholat idnya di rumah ngimami mertua gitu kan. Itu pengalaman sih. Iya, iya betul, iya betul, betul. Teman-teman sekalian, saya juga merasakan itu ya. Kemarin itu mertua saya yang putra, yang laki-laki itu kan ini ya, beliau itu manajer proyek perumahan begitu. Beliau ada di Makassar dan terjebak di sana karena penerbangan ditutup, tidak boleh pulang. Sehingga selama bulan Ramadan itu beliau tidak bisa pulang, baru bisa pulang H-3 Idul Fitri, seingat saya. Beliau pun sudah merasakan sedih itu kalau tidak bisa pulang. Artinya apa? Tarawih itu ya seperti Mas Konun tadi, tidak hanya ngimami istri, anak gitu. Kalau saya sudah punya putri saya, tapi juga mertua dan keponakan-keponakan di rumah gitu, adik keponakan gitu, jadi keluarga. Nah, maksud saya di sini ingin memberikan penegasan terutama bagi ikhwan bahwa imam ya sebagaimana imam gitu. Bukan hanya dari suami itu bukan hanya persoalan materi ya, tapi banyak sekali hal yang memang harus dipersiapkan. Tadi mental sudah disebutkan oleh Mas Konun, ilmu gitu ya. Tahsin ya, jangan tertunda nikah gara-gara belum bisa ngaji. Baik, begitu ya teman-teman sekalian ya. Saya lanjutkan pada pertanyaan ini masih ada beberapa pertanyaan. Sedangkan waktu kita sudah semakin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam. Izin bertanya, saat kita berjamaah, ini kembali kepada pertanyaan jamaah tadi, Mas Konun. Iman kita terasa kuat, tetapi di saat kesendirian, iman kita bisa turun. Nah ini. Terkadang kita masih terjebak kemaksiatan di masa lalu yang telah berulang-ulang. Yang tentu saja setelah itu kita merasa menyesal. Kok begini lagi dan lagi. Akhirnya ingin kembali dan charger iman yang lebih lagi. Bagaimana cara mengantisipasi diri sendiri agar tidak terjebak kemaksiatan yang berulang-ulang? Apakah kemaksiatan yang berulang-ulang akan mempengaruhi jodoh kita semakin lama? Jazakallah. Terkait tentang kemaksiatan yang berulang-ulang, jadi memang kaidahnya memang begini, teman-teman sekalian. Yang namanya dosa ataupun manusia itu senantiasa diliputi oleh kesalahan. Ya, karena bagaimanapun manusia itu mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Artinya bahwa saya ingin menunjukkan bahwa hampir setiap manusia itu melakukan dosa. Ya, bahkan setiap manusia itu melakukan dosa, kecuali pembahasan berkaitan dengan Nabi ya maksum dan sebagainya. Nah, kemudian berkaitan dengan dosa yang berulang, maka untuk menghindari hal ini langkah pertama itu pernah saya dengar kajian dari Ustadz Salim Afillah itu menjelaskan, saya agak lupa ya ini perkataan ulama siapa begitu, saya agak lupa. Jadi misalkan begini, kalau kita berbuat dosa, katakanlah dosa A begitu, kemudian
kita sadari dosa A ini adalah sebuah kesalahan, kemudian kita bertobat. Besoknya kita melakukan dosa yang sama, dosa A lagi, kemudian kita bertobat. Kemudian kita berdosa lagi, berbuat dosa-dosa yang A, kemudian kita bertobat. Begitu seterusnya, maka langkah yang pertama itu adalah terus imbangi dengan bertaubat. Jangan pernah bosan bertaubat. Karena ketika kita datang dengan dosa sebanyak apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita dengan ampunan yang jauh lebih besar dari itu. Itu kaidah yang pertama. Nah, kemudian tentu tidak baik kalau kita menyengaja berbuat dosa yang berulang itu tadi. Maka tips berikutnya, selain tadi tidak bosan-bosan untuk bertaubat, tips berikutnya itu adalah dengan cara kita melakukan komitmen diri. Bahwa melakukan komitmen diri ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa dengan ikrar kepada diri sendiri. Atau bisa kita punya sahabat yang kita yakin dia akan menjaga kerahasiaan kita. Kita curhat di situ, kemudian kita komitmen di depan dia. Saya nggak akan berbuat dosa seperti ini. Tolong Anda menjadi saksi dan juga menjadi pengingat saya. Ya. Kemudian bisa juga memberikan punishment ke diri. Maksud saya begini. Ini contoh realnya ya. Contoh realnya itu adalah kalau misalkan misalkan kita habis berbuat maksiat ini nih, kemudian kita bertobat, kemudian kita tidak ingin mengulanginya lagi, maka kita di situ berkomitmen tidak akan mengulangi lagi. Kalau tambahin ya, kalau seandainya saya mengulangi dosa ini, maka hukuman kepada diri saya itu apa? Nah, kalau saya pernah mempraktekkan diri itu adalah kalau saya berbuat maksiat ini, saya akan bersedekah sekian. Gitu. Ya. Jadi memberikan punishment ke diri. Jadi ketika kita untuk menghindari ya dosa berulang tadi itu kita komitmen tidak akan mengulangi dan tambahkan tambahkan punishment ketika kita melanggar komitmen kita itu tadi. Ya. Jadi setidaknya dua itu ya. Jadi tidak bosan bertaubat. Karena kalau kita bosan bertaubat, ya sekalian kok saya terus berulang, ya udah sekalian gak usah taubat. Ya saya terus maksiat ini malah setan menang. Artinya tips pertama maksiat tobat itu terus saja. Jadi jangan poin pertama jangan bosan untuk bertobat. Kemudian poin yang kedua, lakukan komitmen diri dan berikan punishment ke diri sebagai penguat supaya kita tidak mengulangi dosa tersebut. Begitu kurang lebih. Mungkin tadi ada juga lanjutannya apakah mempengaruhi jodoh kita gitu ya. Nah, maka secara kaidah mungkin ya yang saya pelajari memang kalau kualitas kita seperti itu, maka kita akan mendapat pasangan yang seperti itu juga ya. Jadi bisa dibilang kalau dibilang berpengaruh pada jodoh apa tidak ya berpengaruh dari sisi kalau kualitas kita seperti itu ya kualitas yang akan kita dapatkan juga seperti itu ya. Artinya bisa dibilang kalau saya boleh berpendapat dia berpengaruh. Kemudian yang kedua karena ini berkaitan dengan maksiat artinya dosa dan kalau kita boleh kategorikan jodoh itu adalah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala maka bisa dikaitkan juga berpengaruh ya. Jadi dosa itu menghambat rizki. Nah maka kaidah yang sebaliknya adalah ternyata istighfar itu juga akan mengundang rizki. Nah maka di salah satu tulisan saya secara spesifik banget itu saya sempat tulis pesan kepada para jomblo di buku Risalah Jomblo itu adalah supaya memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu akan mengundang rizki. Ya. Ini saya terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh ya. Jadi Allah taala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Jadi ayat ini bercerita tentang perintah untuk beristighfar dan dengan wasilah istighfar itu tadi Allah akan mengampuni dosanya dan akan memberikan berbagai macam rezeki berupa anak, berupa harta, kebun dan sebagainya itu tadi. Jadi begitu jawaban saya tips untuk menghadapi
dosa berulang, dan jawaban apakah kemaksiatan itu berpengaruh ke jodoh. Saya kembalikan ke Baik. Ustaz. Baik, syukron, jazakallah, Mas Ustadz Konun. Nah, ini tadi disinggung soal komitmen untuk terus dan senantiasa bertaubat gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan seputar komitmen, tapi komitmen yang lain ini, Mas Konun. Oh, Bismillah, Ustaz, saya mau bertanya. Apakah boleh seorang ikhwan membangun semacam komitmen dalam tanda kutip ini kepada akhwat sebelum menghitbah? Misal, si ikhwan sudah minta izin ke orang tuanya, namun ternyata harus selesai kuliah dulu. Kemudian si ikhwannya kasih tahu ke akhwat biar nunggu selesai kuliah dahulu, baru kemudian berproses ke langkah selanjutnya. Karena Afwan, suaranya hilang. Oke, ya, apa ada kendala jaringan sepertinya. Tadi ya, tentang komitmen kepada akhwat sebelum menghitbah. Saya ulang. Misal si ikhwan sudah minta izin ke orang tuanya, namun ternyata harus selesai kuliah dahulu. Kemudian si ikhwannya kasih tahu ke akhwat, biar nunggu selesai kuliah dahulu, baru kemudian berproses ke langkah selanjutnya. Karena setahu saya tidak boleh membuat akhwat terlalu lama menunggu dengan rentang waktu yang tidak jelas. Syukron, Ustaz. Afwan, Mas Konun, apakah pertanyaannya sudah sampai dengan jelas? Sampun. Sampun, nggih. Karena tadi ada kendala, sepertinya saya keluar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi komitmen ya, kendala kuliah gitu ya. Nah, maka jawaban saya, kalau secara hukum resminya, maksudnya hukum resminya apakah boleh atau tidak berkomitmen untuk menikahi, berkomitmen dengan seorang akhwat, ataupun sebaliknya akhwat kepada ikhwan, ataupun saling berkomitmen gitu ya akan menikah setelah selesai kuliah dan sebagainya. Nah, jawabannya itu adalah boleh. Jadi komitmen secara seperti ini boleh. Dan saya pun sebenarnya mengalami ya pernikahan, artinya begini, boleh menikah, pada akhirnya itu nunggu istri selesai kuliah studinya waktu itu, yang pada akhirnya membuat pernikahan kami kurang lebih bisa dibilang tertunda beberapa lama gitu. Nah, jadi kalau ditanya komitmen itu boleh atau tidak, jawabannya adalah boleh. Nah, cuman ada syarat yang mengikuti setelahnya. Maksudnya begini, kaidahnya memang kebaikan itu disegerakan, iya. Dan tidak boleh membuat si akhwat menunggu terlalu lama, itu iya. Nah, jadi kebolehan ini bersyaratnya itu adalah begini, kalau seandainya komitmen yang kita bangun, ya, dengan jangka waktu jedanya ini antara kita komitmen dengan waktu untuk menikah ini terlalu lama, itu sebenarnya tidak disarankan. Karena apa? Karena akan fase waktu menunggu yang dimanfaatkan oleh setan untuk mengganggu. Ya. Jadi memang kalau komitmennya saja sih sebenarnya nggak masalah. Cuman boleh asalkan kita benar-benar yakin fase menunggu ini, fase jeda waktu yang mungkin sekarang belum lulus kuliah sampai dia lulus kuliah nih nanti, ya apalagi misalkan kuliahnya molor, ya pembimbingnya mungkin ribet, dimintai diajak bimbingan dan sebagainya, kan repot juga. Nah, maka kebolehan berkomitmen ini syaratnya memang dilandasi dengan kalau kita sudah benar-benar yakin kita tidak akan berbuat kemaksiatan selama fase menunggu ini tadi.
Nah, bahayanya adalah kalau kita sudah berkomitmen, komitmennya boleh, kemudian waktu jeda ini kita digoda, kemudian kita mulai menghubungi atau berinteraksi dengan lawan jenis yang kita sudah berkomitmen tadi, ya. Kemudian karena kangen, misalkan rindu, SMS-nya jadi kemana-mana, pembahasannya jadi kemana-mana, yang tadinya cuman via SMS saja, kemudian mencoba melepas rindu dengan ketemuan dan sebagainya. Ini kan masalah, problem. Nah, jadi kalau ditanya, ya saya nggak berani mengharamkan. Artinya begini, memang komitmen itu boleh, cuman bersyarat. Syaratnya memang kalau kita benar-benar yakin gitu, yakin bahwa di antara jeda ini, jeda antara kita menunggu ini, kita bisa benar-benar menjaga supaya tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, saya kemarin itu memilih untuk menunggu, artinya menunggu sampai istri selesai studi, karena itu tadi saya yakin, maksudnya yakin tidak akan sampai interaksi saya dengan dia itu tidak akan sampai jatuh ke kemaksiatan, karena saya sampaikan aja, gitu, saya curhatin aja. Jadi saya dalam proses ta'aruf dengan istri itu diperantari oleh kakaknya, ya. Jadi kakaknya dan kakak iparnya. Jadi memang kami diawasi betul interaksi kami, diawasi dengan ketat gitu. Jadi makanya itu saya ambil keputusan untuk tidak saya ambil keputusan untuk menunggu, ya. Kalau teman-teman ingin mengambil pendapat yang lain, artinya terlalu lama begitu, saya nggak sanggup, ditiadakan komitmennya karena khawatir, itu juga baik. Nah, itu yang dilakukan oleh kalau saya nggak salah Ustadz Salim Fillah, ya. Jadi Ustadz Salim Fillah itu kan ketika sudah mendatangi istrinya, melamar istrinya, disuruh nunggu istrinya selesai kuliah, disuruh nunggu kurang lebih itu sekitar 2 tahun. Nah, Ustadz Salim Fillah karena merasa khawatir waktu 2 tahun itu akan terjatuh kepada kemaksiatan, ya udah saya yang utama bagi saya, kata beliau, itu adalah menikah. Perkara dengan siapanya wunya itu adalah urutan kedua. Maka kalau saya nggak dibolehin nikah, disuruh nunggu 2 tahun, ya maaf saya cari yang lain, gitu kata Salim Afila. Maka beliau dari situ kemudian lobbying akhirnya bisa menikah, yang tadinya 2 tahun jadi jedanya cuma 2 bulan. Artinya memilih untuk menunggu ataupun tidak itulah sebuah pilihan. Cuman kalau ditanya tadi itu sekali lagi adalah hukum berkomitmen itu adalah boleh atau tidak, jawabannya boleh, asalkan memang sudah yakin bahwa di antara jeda itu nanti itu tidak akan sampai jatuh ke dalam kemaksiatan. Teman-teman sendiri yang bisa mengukur dirinya. Baik, syukron ya atas jawabannya. Jadi itu ya jawabannya. Nah ini kalau ditanya ini berapa ini jeda motor? Ya kalau terlalu lama janganlah. 3 tahun. Iya, jangan ya. Jadi ya, kalau jangan 3 tahun. Apalagi nanti karena secara fitrah itu merasa digantung akhirnya ya. Jadi ini Ya, waktunya betul. berapa. Tadi kisahnya Ustadz Salim itu memang juga sangat menginspirasi gitu ya. Kalau tidak dapat calon istri di sini, nanti dalam perjalanan pulang insya Allah dapat ya. Nah, gitu kan. Kalimatnya seperti itu. Ya begitu ya teman-teman sekalian ya. Nah saya ini termasuk yang tidak menunggu istri selesai. Jadi saya masih ingat betul itu ketika saya datang ke rumah calon mertua, abahnya istri itu bilang bahwa sebentar, anak saya masih kuliah gitu. Ya saya mah orangnya tidak ini ya, tidak suka kemudian gampang menyerah begitu ya. Stylenya. Baik kalau dulu Mas Jian tadi menyebutkan ada 2 nama yang disebut ketika berkonsultasi, Mas Wira, Ustadz Wira dan Ustadz Andika. Beliau ini adalah sahabat saya ya, ketika masih jadi aktivis di kampus dulu. Sekarang aktivis tapi tidak di kampus saya. Nah, daya untuk tidak menyerah itu, maka bagaimana caranya saya bisa meyakinkan orang tua, dan ini mungkin bagi Ikhwan ya, bahwa
peran untuk meyakinkan itu adalah peran antum. Hmm. Ada duta kita ya di dalam rumah itu, maksudnya adalah si akhwat, si calon itu, ya bagaimanapun imamnya, qawamnya, itu adalah ikhwan, laki-laki. Sehingga yang berkeharusan untuk meyakinkan adalah laki-laki. Saya bagaimana caranya agar bisa meyakinkan, dan akhirnya di ACC, beliau baru selesai sarjana kedokteran, ya kami menikah. Jadi belum koas, belum jadi dokter, ya, belum sumpah dan seterusnya. Nah, itu perjuangan yang panjang, teman-teman sekalian ya. Mungkin next time di majelis nikah mulia atau di kelas pranikah yang insya Allah dihelat oleh teman-teman di komunitas, di majelis nikah mulia ini, insya Allah hari Sabtu itu mulai di batch 8. Jadi begitu. Saya selesai sarjana waktu itu, kemudian berkomitmen untuk segera menikah, menghitbah calon istri pada saat itu. Ya, yang saya khidbah ya satu. Jadi saya tidak kemudian punya pengalaman ta'aruf. Barangkali teman-teman kan macam-macam ya, ada yang punya pengalaman ta'aruf dengan sekian banyak dan lain sebagainya itu. Saya ta'aruf dengan akhwat ya pada saat itu calon istri saya dan istri yang menjadi istri saya. Oke, saya lanjut, masih ada 2 atau 3 pertanyaan ini Mas Konun ya. Sedangkan sudah 8.56, coba kita singkat agar nanti bisa selesai sesuai dengan schedule yang kita buat. Assalamualaikum, saya mau bertanya, Waalaikumsalam, mengenai izin menikah. Bagaimana kalau ternyata belum diizinkan karena tidak ada kesiapan materi? Padahal saya perempuan, tapi karena keluarga orang awam yang tidak begitu paham agama, jadi masih memandang kesiapan materi menjadi yang utama. Terima kasih. Tentang kesiapan finansial ini, Mas Konun. Ini persiapan finansialnya si Ahwat gitu ya? Iya, si Ahwat ini. Oke. Jadi caranya itu adalah sampaikan tentu kalau kendalanya adalah si mbaknya harus dianggap belum siap secara finansial, ya cara satu-satunya itu adalah bukan satu-satunya. Ada 2 cara. Yang pertama ya tentu tunjukkan kesiapan finansial itu. Kedua, kalau nggak mau menunjukkan artinya nggak mau action kerja begitu ya, atau mencari nafkah sendiri. Maksudnya ketika masa jomblo gitu ya. Opsi kedua itu adalah memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa terkait tentang finansial ini sebenarnya tanggung jawab utamanya itu kepada calon, dan calon saya ini itu adalah sampaikan calon saya sudah siap secara finansial. Nah, itu yang kita sampaikan kepada orang tua kita. Nah, maka untuk langkah kedua ini ya lebih selektif. Maksudnya begini, selektif bukan berarti nyari yang kaya kemudian kita dianggap matre gitu, enggak. Artinya cari calon yang memang menurut orang tua kita siap secara finansial. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan ketika saya berkonsultasi dengan kakak kelas, kakak tingkat, itu adalah apa sih sebenarnya indikator kesiapan finansial itu? Itu kesiapan finansial yang beliau sampaikan itu bukan perkara berapa gajinya per bulan, berapa pendapatannya. Tapi beliau menyampaikan, menarik ini, menyampaikan bahwa terbiasa berpenghasilan. Jadi nggak berbicara nominal, terbiasa berpenghasilan. Artinya berapapun masalah cukup nggak cukup ini berkaitan dengan pengelolaan dan sifat qanaah kita gitu kan ya. Nah, jadi 2 tips itu yang mungkin saya jawab secara singkat. Tips pertama ya udah tunjukkan bahwa Anda si mbaknya ini bisa punya penghasilan sehingga dikatakan mandiri siap secara finansial, atau enggak kedua ya sampaikan bahwa kemampuan finansial ini, kesiapan finansial ini adalah beban utamanya pada suami dan calon suami saya sudah siap secara finansial. Baik, syukron, ada 2 pertanyaan yang masuk ke chat akun saya. Saya tadi minta untuk di akun majelis, kirimnya ke akun saya. Saya bacakan, ada 2 sekalian ya, Mas Konun. Sekaligus 2 pertanyaan terakhir.
Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Kawan saya lagi didekati oleh pria yang lelaki itu untuk sholat saja masih bolong-bolong. Lalu dia merokok, insomnia akut, dan ketika ditanya visinya apa, lelaki itu menjawab nggak ada planning macam-macam, takut kecewa, ya jalanin aja. Lalu bagaimana ya seharusnya sikap kawan saya? Padahal kawan saya ini sudah mulai belajar agama sedikit demi sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, Bismillah Ustadz, izin bertanya, jika ada seorang ikhwan yang ingin serius dengan seorang akhwat, apakah ikhwan tersebut harus menunggu akhwatnya bilang iya atau langsung bertemu dengan orang tua si akhwat? Nah ini dua-duanya masalah akhwat, yang satunya laki-lakinya nggak sholat, insomnia, yang satunya serius, tapi gimana? Ngomong ini langsung apa? Ya. Oke. Baik, yang pertama, kasusnya adalah si akhwat ini, temannya yang bertanya kan ya? Yeah. Temannya yang bertanya, akhwat ini berkati pria, yang pria ini nggak sholat, kemudian insomnia. Insomnia itu sulit tidur ya, artinya begadang ya, suka begadang ya. Kemudian rokok dan sebagainya. Maka saya menjawab, bukan berarti suuzon gitu ya, tapi saya menjawab sebagaimana pesan atau sebagaimana indikator baiknya seorang muslim menurut pandangan syariah itu adalah kalau sholat ini adalah perkara yang asasi. Jadi beberapa waktu lalu kebetulan saya memoderatori guru saya Ustaz Aziz Fatoni live tentang Al-Kabair, pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan salah satu temanya adalah dosa besar meninggalkan sholat. Dan naudzubillah min dzalik, ternyata ada ulama yang mengatakan bahwa kalau nggak sholat dengan sengaja dan bahkan dengan keyakinan bahwa sholat nggak wajib, itu bisa jatuh kepada kekafiran. Nah, artinya bahwa tanda atau indikator baik tidaknya seorang muslim itu ya salah satu yang utama adalah sholat ya. Jadi inna awwala ma yuhasabu, jadi sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba yaumul qiyamah itu adalah sholatu. Jadi sholatnya, kalau dia baik maka baik seluruh amalnya, kalau dia buruk buruk seluruh amalnya. Nah ini kita jadikan. Nah, kalau seperti ini kasusnya, kalau mau cari aman temannya ini si akhwat ini, jangan, kalau dari saya sih jangan dilanjutkan ke pernikahan sebelum ya baik sholatnya sebelum baik sholatnya, dan juga sebelum indikator-indikator kebaikan seorang muslim itu ada padanya. Kalau mau dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kalau dipaksakan dengan alasan cinta, nah ini ngambil resiko. Ya, jadi ngambil resiko. Jangan sekali-kali mengambil resiko, terutama resiko yang akan mengancam agama kita. Maksudnya mengancam aspek agama dalam diri kita. Jadi saya lebih aman mengambil, ya, termasuk juga si pria ketika memilih si wanita ya. Jadi dibina dulu baru dibini. Jangan dibini dulu baru dibina. Bisa saja sih, cuman itu berat. Anda nggak akan kuat. Gitu ya. Kemudian berikutnya tadi si laki-laki nih ya, pertanyaan laki-laki, dia sudah serius, bagaimana caranya, apa langsung ke akhwat atau langsung ke orang tua begitu ya? Nah, kalau dari saya itu adalah tergantung si akhwatnya. Maksudnya begini, karena ada beberapa kondisi akhwat yang lebih suka dia ketika ada ikhwan yang mendekatinya, itu dia lebih seret langsung ke orang tuanya. Nah, ada akhwat yang ketika saya pernah dicurhati gitu ya, ada si ikhwan dia mau menikahi si akhwat, dia nggak bilang ke akhwatnya, langsung bypass ke orang tuanya. Nah, langsung si akhwatnya ini ilfil. Ya, saya udah ilfil. Kan yang mau nikah saya, kenapa kok langsung ke orang tuanya? Orang tua saya gitu maksudnya. Kok saya dilangkai, artinya ya udah di blacklist akhirnya gitu. Nah, jadi ini bisa jawabannya ya sangat kondisional, bisa langsung ke akhwat, bisa langsung ke orang tuanya. Tapi kalau mau cari aman, ini menurut saya pendapat pribadi itu adalah tanyakan ke akhwatnya dulu. Maksud begini, hubungi akhwatnya, saya punya hajat yang serius ingin menikahi Anda,
Nah, apakah saya langsung bertaaruf dengan Anda? Maka saya sudah siapkan CV dan mari kita bertukaran CV, misalkan begitu, atau lewat perantara. Nah, kalau atau saya bisa langsung ke orang tua. Nah, artinya tanya ke akhwatnya. Saya bisa langsung proses ke Anda baru ke orang tua, atau saya langsung ke orang tua Anda. Nah, begitu. Amannya sih seperti itu. Begitu kurang lebih. Baik, syukron, jazakallah khairan. Masya Allah, tidak terasa jam 9 lebih. Apakah ada pertanyaan lagi? Satu lagi? Atau cukup tadi dari operator ada yang raise hand? Ya. Ada? Kalau tidak ada, bisa saya cukupkan majelis nikah mulia pada malam hari ini, teman-teman semua ya. Jadi tidak terasa sekitar 1,5 jam, 90 menit berlalu, sharing kita terkait dengan risalah jomblo, seni menjalani masa sendiri. Yang ini merupakan tulisan dari Mas Konun dan istri beliau, begitu ya. Insya Allah. Kapan-kapan di-share lah. Ya. Rencana akhir bulan mau diterbitkan. Oh, oke. Oke. Ya, Dan nanti yang disampaikan ke kami agar bisa kita sharekan infonya, belinya di mana, dan seterusnya untuk bisa mengakses apa ilmu dari Mas Konun beserta istri tadi. Baik, cukup ya teman-teman sekalian ya. Saya kira cukup untuk malam ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasir kepada teman-teman sekalian. Jazakallah khairan kasir kepada Mas Ustadz Konun. Nah, ini adik kami yang Masya Allah luar biasa ini percepatan. Kalau dari sisi usia saya harus banyak belajar pula kepada Mas Ustadz Konun ini. Ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira begitu untuk kesempatan majelis nikah mulia pada malam hari ini. Sebelum ditutup ada pengumuman, monggo operator bisa munculkan. Nah, ini adalah agenda terdekat tim nikah mulia, yakni kelas pranikah mulia batch 8 dengan tema besar Juli pantaskan diri, Agustus ganti status. Ada banyak materi dan video yang akan di-share. Kelas ini berlangsung selama 5 hari, mulai dari Sabtu lusa 11 Juli hingga hari Rabu 15 Juli. Live Zoom setiap pukul 19.30. Materi akan disampaikan pada siang hari, baik itu berupa teks, video, maupun voice note. Bagi teman-teman yang ingin kiranya mengikuti kelas ini, kami persilahkan bisa chat kepada admin, kepada nomor-nomor yang telah disiapkan. Nanti insya Allah akan di-share di WAG nikah mulia, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Begitu ya teman-teman sekalian. Terima kasih atas seluruh partisipasinya. Semoga Allah memberkahi apa-apa yang telah kita lakukan. amin. Nikah mulia tetap bisa melakukan edukasi, dan tagline kami adalah edukasi bukan provokasi. Jadi apa-apa yang telah diberikan tadi oleh Mas Kon juga pasti terasa ya bagi kita semua bahwa bukan provokasi yang memang dilakukan, tapi memang edukasi, dan edukasi ini sangat penting untuk ibadah terpanjang dalam kehidupan. Agar kita siap, tadi juga sudah disinggung tentang kesiapan mental, kesiapan ilmu, kesiapan finansial, yang itu semuanya penting. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Saya selaku khadim majelis nikah mulia, saya mohon maaf atas segala khilaf. Di sini ada hal yang kurang berkenan di hati antum semuanya, dan saya secara pribadi dan mewakili tim mohon maaf atas segala khilaf kepada pembicara yang luar biasa pada malam hari ini, Mas Konun ya.
Semoga apa-apa khilaf kami dimaafkan. Jazakallah khairan kasir. Semoga Allah memberkahi kehidupan antum sekeluarga. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya, pada majelis-majelis berikutnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.